Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bujur Jadi 678. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Seminar Informatika dengan topik penggunaan AI dalam lingkup kesehatan. Untuk literaturnya sendiri, saya memperoleh data dari jurnal ilmiah, yaitu dengan judul pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk penguatan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua itu dari pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam telemedicine dari perspektif profesional kesehatan. Uh, Pertama yaitu penerapan AI pada bidang kesehatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, mulai dari belajar dari data, melakukan penalaran, dan mengambil keputusan. Teknologi ini membuat komputer bisa mengevaluasi data medis secara akurat. Selain itu, AI juga membantu dalam proses diagnosis penyakit serta menyediakan pendekatan pengobatan yang lebih personal. Selanjutnya yaitu peran kecerdasan buatan dalam mendiagnosa penyakit. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih efektif, yang tepat dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada contoh pengaplikasian AI dalam diagnosa penyakit. Yang pertama itu sistem pakar berbasis AI dalam diagnosis penyakit. Sistem pakar berbasis AI merupakan suatu contoh penerapan teknologi dalam bidang kesehatan. Sistem ini menggunakan aturan dan basis pengetahuan medis untuk membantu mengidentifikasi sebuah penyakit. Selanjutnya adalah penggunaan AI dalam deteksi dini penyakit. Deteksi dini penyakit merupakan sebuah langkah kritis dalam meningkatkan tingkat kesembuhan serta mengurangi dampak negatif pada pasien. AI dapat selanjutnya yaitu ada penerapan AI dalam personalisasi pengobatan. Penerapan AI dalam personalisasi pengobatan. Setiap individu manusia itu memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri dalam membuktikan kesehatan yang memiliki memiliki keunikan dan kebutuhan kesehatan yang berbeda. AI bisa membantu dalam menentukan pendekatan pengobatan yang lebih personal dan efektif, yaitu menggunakan dua cara, yaitu pemilihan terapi berdasarkan data dan kondisi pasien. AI bisa membantu dokter dalam memilih terapi yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik unik pasien. Selanjutnya yaitu dengan mengembangkan algoritma untuk memprediksi respon terapi, sehingga dokter bisa merubah metode terapi tergantung dari respon pasien terhadap langkah tersebut. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu meningkatkan kecepatan dan ketepatan diagnosis. Proses diagnosis berjalan dengan cepat dan akurat dengan bantuan AI. AI dapat memproses data medis dengan kecepatan dengan cepat agar bisa meminimalisir risiko kesalahan. Selanjutnya itu ada pengurangan biaya. Implementasi AI dalam sistem kesehatan membawa manfaat dari segi ekonomi. Diagnosis yang lebih efisien mengurangi biaya perawatan sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi banyak orang. Terlepas dari kemajuan AI sendiri punya tantangan dan pertimbangan sendiri dalam mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu ada keamanan dan privasi data pasien. Penerapan AI dalam dunia kesehatan harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data pasien agar bisa terhindar dari serangan cyber dan sesuai uh, dengan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kesalahan. Sama seperti teknologi lainnya, AI juga memiliki keterbatasan dan membuatnya rentan mengalami kesalahan. Sehingga peran tenaga medis sangat diperlukan sebagai pengawas agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Etika dan tanggung jawab. Penerapan AI dalam dunia kesehatan juga menghadirkan pertanyaan mengenai etika dan tanggung jawab di bidang kesehatan. Sehingga diharapkan para petugas yang bekerja di bidang medis atau kesehatan
bisa menggunakan AI dengan sebaik-baiknya agar hasil akhir dari keputusan AI tetap bergantung pada keputusan manusia. Hmm. Kesimpulannya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan sangat berguna eh, bagi kesehatan manusia, sehingga penerapannya akan sangat mungkin dan perlu untuk diterapkan dengan secepatnya. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.